fi alamil hikmah, yaitu alam yang disebut dengan alam hikmah. Dinamakan alam itu alam hikmah karena segala ketentuannya dan kejadian yang terjadi di dalamnya itu semua ada hikmahnya. Sehingga Allah Ta'ala di dalam Al-Quran selalu menghimbau kita untuk afala ta'gilun, afala tatafakkarun, untuk supaya kita itu mencari hikmahnya itu apa. Dan hikmah yang terjadi itu jika kita renungi dan kita cermati akan menjadi sebab yang paling utama untuk meningkatnya keimanan kita serta ketakwaan kita. Sehingga pantas kalau para orang tua kita dahulu dan juga yang mengikuti ajaran mereka sekarang ini, kalau terjadi sesuatu pasti mereka mengatakan pasti ada hikmahnya. Kullun fi sholih, kullun fi hikmah dan lain sebagainya. Itu yang dikatakan oleh mereka. Kalau ada seseorang yang baik tapi diberikan ketentuan yang tidak baik, itu dengan hikmahnya. Begitu pula jika seseorang yang tidak baik tapi diberikan kebahagiaan di dunia, itu juga dengan hikmahnya. Itu artinya alamul hikmah. Wa hiya takunu bitadrij, dan kehidupan di alam hikmah ini atau alam dunia ini semuanya dengan bertahap sifatnya. Dari mulai pertumbuhan jiwa, begitu pula pertumbuhan badannya, dan juga yang terkait dengannya, kemampuannya, kecerdasannya, itu semuanya dengan cara bertahap, enggak langsung secara instan begitu, tidak. Kenapa harus bertahap? Lagi-lagi jawabannya karena hikmah. Karena tujuan Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu di dunia ini sesuai dengan teori ciptaannya secara bertahap. Allah Ta'ala bisa menciptakan langit dan bumi itu dalam waktu yang sekejap. Tetapi Allah ciptakan selama 6 hari lamanya. Kenapa 6 hari? Apakah Allah Ta'ala tidak mampu atau kurang mampu untuk menciptakannya dalam waktu yang sekejap atau dalam waktu yang sama atau sesaat? Jawabannya adalah untuk mengajarkan kepada kita bahwasanya kita di alam dunia ini semuanya serba bertahap. Kita tidak mungkin pintar langsung dilahirkan dari rahim orang tua dalam keadaan pintar begitu saja, tidak. Tapi semuanya bertahap. Jadi belajar dulu baru kemudian pintar, bergaul dulu baru kemudian pengalaman, dan begitu seterusnya. Dan yang demikian itu juga mengajarkan kepada kita bahwasanya kita diperintahkan untuk melihat kepada orang lain itu jangan pada akhirnya, ketika dia sudah sukses, ketika dia sudah berhasil, ketika dia sudah berada di dalam kedudukan yang tinggi di mata manusia maupun di mata Allah, tapi dilihat di awalnya. Sehingga kemudian muncullah sebuah kaidah yang berbunyi, man lam yara ilal bidayah lam yasil ilan nihayah. Barang siapa yang tidak melihat, tidak menengok, tidak menyaksikan kepada seseorang itu terkait dengan bidayahnya, awalnya, maka jangan berharap itu akan sampai kepada puncaknya. Nah, kenapa? Karena kalau sudah sampai di puncaknya, tentunya keadaannya sudah berbeda. Sebagaimana disebutkan tadi bahwasanya kehidupan di dunia ini secara bertahap, bukan secara instan. Otomatis segala sesuatu yang terjadi kepada dirinya
atau yang dialaminya itu akan menyebabkan ada konsekuensinya. Sehingga dia lebih sibuk, sehingga dia lebih menikmati, sehingga dia begini begitu dan sebagainya, yang menyebabkan akhirnya dia tidak tahu bagaimana teori untuk mendapatkannya itu. Nah, oleh karenanya kita diperintahkan untuk melihat seseorang itu jangan di akhirnya, tapi lihat di awalnya. Nah, itu maksudnya. Wal jismu huwa alladhi huwa dzalikal jismu illa annahu kabura hajmuhu wa taba'ihu al-arba'a fihi. Dan badan yang dimiliki dan dialami oleh manusia di alam dunia atau alam hikmah itu, ya badan itu yang dimaksudkan itu yang Allah ciptakan. Cuma bentuknya itu menjadi besar. Setelah ruh yang halus, yang bisa masuk kemana-mana. Wa tabai'ul arba'a fihi, ditambah lagi unsur yang Allah ciptakan yang berupa tabiat dari seorang manusia yang berjumlah 4 unsur itu ada pada dirinya. Sehingga 4 unsur inilah yang kemudian bergejolak dalam diri manusia. Unsur apakah yang Allah ciptakan dalam diri manusia itu? Ada 4. Yang pertama adalah unsur api, lalu unsur air, lalu unsur tanah, dan kemudian yang terakhir unsur udara atau oksigen. Nah, itu mewakili unsur-unsur tersebut sifat-sifat tertentu yang bergejolak dalam diri manusia. Misalnya sifat amarah, sifat mau menang sendiri. Itu adalah sifat yang muncul karena unsur yang ada pada diri manusia berupa unsur api dan udara. Gitu. Udara mau menang sendiri, mau seenaknya. Begitu pula unsur air yang menandakan akan keuletan, kegigihan, dan ketawaduan. Dan unsur tanahnya juga mempunyai arti yang lainnya, seperti dia mempunyai sifat refleksi. Ya, secara refleks dia itu bisa mencegah dirinya berada di dalam suatu keadaan yang membahayakan. Itu semua adalah dari unsur-unsur yang Allah ciptakan kepada diri manusia yang Allah tidak ciptakan kepada makhluk yang lainnya. Misalnya apa? Malaikat. Malaikat bukan semua unsur ada pada dirinya. Sehingga tidak ada hawa nafsu di situ. Unsur yang 4 inilah yang menentukan seorang manusia itu mempunyai hawa nafsu. Maka dengan bergejolaknya sifat-sifat yang Allah ciptakan bersumber daripada unsur yang 4 tadi, maka disitulah letak ujian Allah kepada manusia. Sehingga Allah tidak terima dengan jiwa profesionalisme yang Allah miliki, sebagaimana Allah himbau dan merintahkan serta anjurkan kepada kita semua. Ketika malaikat itu yang Allah tidak ciptakan di situ 4 unsur tersebut, lalu kemudian merendahkan manusia yang Allah berikan secara bergelimang karunia dan pemberiannya yang begitu melimpah dan banyak, tapi kok kurang syukurnya. Tapi kok selalu membangkang dan melanggar perintahnya, gitu loh. Sehingga kemudian dikatakan bagaimana hinanya manusia itu, sampai-sampai mereka itu berbuat dosa, berbuat zina, berbuat ini dan sebagainya. Padahal Allah Ta'ala sudah begitu baiknya kepada manusia. Maka kemudian ditegur, ya kamu bicara begitu karena kamu tidak merasakan apa yang dirasakan manusia dengan cobaannya itu. Maka kemudian dibikinlah satu contoh untuk mereka itu mengambil pelajaran, yaitu Harut dan Marut.
Setelah mereka diberikan unsur kemanusiaannya, maka terjadilah apa yang terjadi. Sehingga kedua malaikat itu tidak mampu untuk menjalankan. Gitu. Ini salah satu contoh. Di mana Allah Ta'ala zat yang maha profesional, yang tidak menentukan segala suatu ketentuan kecuali pasti ada hikmahnya. Nah, hikmahnya itu di mana? Di dunia. Nanti kalau di luar dunia itu bukan lagi alam hikmah, tapi yang ada itu alam fadl dan alam adil. Gitu. Jadi kalau di akhirat nanti kemudian ternyata orang yang baik kok dimasukkan neraka, orang yang jahat kok dimasukkan ke surga, itu dengan fadl dan adilnya gak ada hikmahnya. Kita gak perlu hikmah lagi pada waktu itu. Tapi sekarang kita perlu hikmah. Yang kita pelajari sekarang itu adalah ilmu hikmah. Jadi supaya kita itu benar-benar bijak dalam segala aktivitas kita, keseharian kita, sehingga kita termasuk yang sukses dalam menjalani, mengarungi ujian-ujian yang Allah ciptakan untuk kita. Nah, gitu. Kenapa? Karena kita berada di alam hikmah. Sehingga kita perlu ceritanya orang, ceritanya sahabat, ceritanya orang tua dahulu, ceritanya orang-orang soleh. Untuk apa? Kita ambil hikmahnya, ambil ibrahnya. Setiap kejadian pasti ada hikmah. Seorang yang pintar dan cerdas itu bisa memetik hikmah dan pelajaran daripada kejadian tersebut. Sebagaimana disebutkan oleh ulama bahwasanya pernah Nabi SAW berada dalam satu kebun yang sangat indah. Maka kemudian Nabi SAW bersabda kepada sahabat-sahabatnya, inna fi hadzal manadir al-jamilah hikam wa ibar. Sungguh dalam kebun-kebun yang indah ini, yang bagus ini, banyak hikmah yang bisa dipetik, banyak pelajaran yang bisa diambil. Dan ketika beliau berjalan melewati suatu pekuburan, maka kemudian Nabi SAW lagi-lagi berkata, inna fi hadzal maqabir lahikam wa ibar. Sesungguhnya dalam pekuburan ini pasti banyak pelajaran dan banyak hikmah yang bisa kita petik. Makanya kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk berziarah. Nah, karena bisa kita ambil hikmah. Paling tidak hikmah yang bisa kita ambil sebagaimana mereka itu sekarang sudah tidak bisa berbuat apapun. Mereka sudah tidak bisa merasakan apapun terkait dengan tubuhnya, maka kita pun juga akan menjadi seperti itu. Sehingga kita akan mempersiapkan diri sebelum menjadi seperti mereka. Gitu. Itu hikmah.